Diduga keracunan, 115 siswa tingkat SD dan SMP di kawasan Lembang harus mendapatkan perawatan tim medis di beberapa fasilitas kesehatan Selasa malam. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing hingga muntah usai menyantap menu MBG. Sebanyak 115 siswa tingkat SD dan SMP diduga keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis MBG yang dibagikan siang hari. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespim Polri, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk mengantar para korban. Sejumlah orang tua terlihat berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan tim medis terhadap korban yang rata-rata merupakan pelajar SD dan SMP. Kedatangan pasien korban keracunan massal ini bergelombang sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada korban mengeluhkan gejala sama, yaitu pusing, kemudian mual hingga muntah. Awalnya tuh jam 2 lah, jam 2 tuh ada 7 orang pertama. Saya sangka tidak akan ada pertama, ternyata setelah jam 4 sampai dengan sekarang tuh masih ada dan ini mungkin terakhir. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang warga emosi dan mengamuk setelah melihat limbah MBG yang dibuang di lingkungan desa. Sambil merekam, ia mengusir dan menghentikan semua pekerja yang sedang memasang pipa saluran pembuangan limbah. Saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Warga bernama Sugiono memprotes pembuangan limbah dari dapur SPPG Bayangkari yang diduga mencemari lahan milik pemerintah desa. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi limbah air, limbah apa saja yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Tadinya lingkungan kami itu bersih tanpa ada limbah sedikit pun dari rumah tangga. Ini malah MBG Polres Grobogan membuang limbah di sembarang tempat. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Semua cucian kotoran nanti sudah kita masukkan, sudah ada salurannya ke IPAL. IPAL itu sudah ada 4 lubangnya, ada komposisinya sudah ada. Nanti ketika keluar dari IPAL itu air sudah bersih. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke IPAL. Program makan bergizi gratis melalui dapur SPPG Bayangkari Keranggan Harjo sendiri telah berjalan hampir 1 bulan. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemerintah targetkan 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Tidak hanya berikan dampak besar kepada anak-anak, pemerintah meyakini program MBG juga dorong kemandirian pangan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan,
Program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang, kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian. Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jakarta berencana naikkan tarif bus Transjakarta. Namun Gubernur Jakarta Pramono Anung sebut penyesuaian masih dalam proses finalisasi terkait besaran tarif yang akan dinaikkan. Pemprov DKI Jakarta berencana menaikkan tarif bus Transjakarta. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah membahas besaran tarif Transjakarta. Menurut Pramono, tarif Transjakarta tidak naik selama 20 tahun dan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp9.700 tersebut dirasa terlalu berat, berimbas pada pemotongan dana bagi hasil yang mencapai Rp15 triliun. Kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah mensubsidi per tiket berapa ya? Tiket 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DPA-nya dipotong. Maka untuk itu kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi. Maka dengan hal-hal seperti itulah saya mengambil keputusan, dan saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, mengusulkan di media saya itu antara 5.000 sampai 7.000 rata-rata. Meski demikian, Pramono memastikan kenaikan tarif Transjakarta tersebut tidak akan memberatkan 15 golongan yang gratis menikmati layanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jakarta mengapresiasi berbagai inisiatif yang memperluas pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis sebagai upaya menjaga kesehatan mata anak sekolah sejak dini. Yang akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional Industri Optik di Jakarta menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Pemprov dan pelaku usaha untuk meningkatkan layanan kesehatan mata bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama saling. Seiring program nasional kesehatan mata, Gubernur Jakarta Pramono Anung secara simbolis menyerahkan kacamata gratis kepada siswa sekolah dasar sebagai dukungan deteksi dini gangguan penglihatan sejak usia muda. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pameran industri optik yang menampilkan beragam produk dan teknologi pemeriksaan mata terkini sebagai wujud kemajuan sektor kesehatan dan inovasi di Jakarta. Kemajuan bangsa ini terutama mencerdaskan anak-anak, karena tadi saya sudah mendapatkan bukti secara langsung anak yang harusnya pakai kacamata tapi dari keluarga yang tidak mampu, nggak bisa berkacamata, begitu pakai kacamata senangnya setengah mati, dan itu menunjukkan bahwa Gapopin mempunyai peran yang strategis. Mata harus kita jaga terutama kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu adalah investasi kita dengan menuju bangsa kita ke depannya. Jadi kita perlu jaga, makanya Gapopin sangat peduli dengan kesehatan mata terutama anak-anak kita. Nah, anak-anak kita bukan mereka belajar nilainya jatuh karena anak-anak kita butuh. Dengan anak-anak itu pada dasarnya pintar, karena dia tidak bisa melihat akomodasi mereka berkurang, harus kita koreksi. Maka kita memberikan kacamata, bantuan kacamata kepada anak-anak kita ini supaya mereka ke depannya dalam pembelajarannya baik dan bagus, berprestasi.